apa kabar? Kakak berharap semua kita sehat dan tetap sukacita ya. Semua sudah siap memuji Tuhan? Mari ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berkat kemurahan-Mu, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Ini doa kami, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah pembawa kabar baik. Tuhan rindu supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dengan setia menjadi pembawa kabar baik, memberitakan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, kita sama-sama belajar ya untuk menjadi saksinya Tuhan dan tetap setia memberitakan kabar baik sehingga banyak orang boleh mengenal namanya. Mari kita nyanyikan pujian Serukan Namanya. Mari kita bertepuk tangan, menyerukan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari bertepuk tangan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Adik-adik, saatnya kita akan menyanyikan pujian pengakuan dosa kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik dengan kita. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan rindu kita menjadi saksi-saksinya. Saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari adik-adik, waktunya kita berdoa pribadi mengakui dosa kesalahan kita. Inilah pengakuan dosa kami. Kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Ini Aku, Semua Milikku. Shalom teman-teman Tunas dan PBC, apa kabarnya kalian? Aku berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kami merenungkan firman Tuhan. Bicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman, tema kita hari ini adalah pembawa kabar baik. Kita akan baca dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai yang ke-15.
Yuk, kita sama-sama buka Alkitabnya dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai yang ke-15. Kita akan membacakan beberapa ayatnya. Kita mulai dari ayat yang ke-4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita lanjut ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan terakhir kita baca ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Teman-teman, apa kabar baik yang pernah kalian terima? Ada dong, pasti dong kabar baik yang pernah kalian terima. Dan bagaimana perasaan kalian waktu kalian menerima kabar baik itu? Misalnya kalian sekolah nilainya nggak terlalu bagus, ujian juga kayaknya tidak terlalu bagus juga, kayaknya bakalan nggak naik kelas. Tiba-tiba kalian dapat kabar baik bahwa kalian naik kelas. Gimana perasaan kalian? Tentu senang sekali, bukan? Atau kalian pernah mendengar kabar bahwa ada keluarga atau teman kalian, saudara yang sedang sakit, sedang kritis di rumah sakit, dan dokter juga udah angkat tangan, tidak bisa melakukan banyak hal kepada pasien, dan tiba-tiba kalian dapat kabar baik bahwa si pasien memberikan respons yang baik. Bagaimana perasaan kalian? Tentu gembira sekali, bukan? Teman-teman, kabar baik itu punya sebuah kekuatan yang bisa mengubah segala sesuatunya menjadi lebih indah. Kemuraman berganti dengan kegembiraan, air mata berganti dengan tawa ceria. Setiap orang selalu menunggu sebuah kabar baik. Kabar baik itu punya kekuatan yang mengubah segala sesuatunya. Nah teman-teman, hari ini Kak Paula mau kasih tahu kalian sebuah kabar baik. Kabar baik ini jauh lebih penting daripada kabar bahwa sekarang bisa vaksin usia 12-17 tahun. Kabar baik ini juga jauh lebih berharga daripada kabar baik akan kesembuhan dari sebuah penyakit. Kabar baik ini adalah bahwa kita sekarang tidak perlu lagi mengusahakan keselamatan jiwa kita. Tuhan Yesus telah memberikan akses jalan masuk melalui dirinya, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan yang kekal, keselamatan yang daripada Allah. Wow, sebuah kabar baik, bukan? Jangan-jangan ada di antara kalian yang merasa ini bukan sebuah kabar baik ya, kabar yang biasa-biasa saja. Bisa jadi ada di antara kalian yang merasa kabar ini kabar yang biasa saja karena ya memang dari kecil kalian sudah dengar kabar ini. Kalian dari kecil sudah dengar bahwa Tuhan Yesus lahir di hari Natal, melakukan banyak mujizat, pelayanan, lalu mati dan bangkit. Kalian sudah terbiasa sehingga nggak merasa kabar ini mengubah sesuatu hidup kalian menjadi jauh lebih baik, jauh lebih indah. Tapi teman-teman, ini adalah kabar yang sungguh baik. Bahwa kita tidak lagi menjadi musuh-musuhnya Allah, tetapi menjadi anak-anak kesayangan Allah. Kita yang dahulu jauh, sekarang jadi dekat di dalam Allah. Teman-teman, ada banyak orang yang berusaha untuk dekat dengan Allah. Ada agama yang mengajarkan bahwa untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa selamat, mereka harus berdoa, bersedekah, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, supaya waktu mereka nanti di hadapan Allah, dosa mereka akan ditimbang dengan perbuatan baik mereka. Dan mereka berharap, semoga perbuatan baik mereka jauh lebih banyak daripada dosa mereka. Tapi teman-teman, bagaimana kita bisa tahu perbuatan baik kita sama dosa kita ada berapa jumlahnya? Nggak ada catatan yang dikirim ke rumah kita untuk kita bisa lihat dan kita bisa melakukan lebih banyak, bukan? Teman, ajaran ini sungguh membuat banyak orang menjadi gelisah, takut, sungguh tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan karena mereka belum pasti akan selamat. Tapi bersyukur
Roma pasal 10 ayat yang keempat yang tadi kita baca, Paulus mengungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus sudah menjadi pribadi yang melakukan semua tuntutan Allah di dalam hukum Taurat secara sempurna. Dan bersyukurnya lagi, status Tuhan Yesus sebagai orang benar di hadapan Allah itu juga kemudian diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus juga dianggap sebagai orang benar di hadapan Allah. Tanpa kita melakukan perbuatan baik, tanpa kita mengusahakan segala sesuatunya. Tapi tentu kita perlu meresponi keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara responnya? Di ayat yang ke-9 dan ke-10, kita melihat bahwa kita harus percaya di dalam hati kita dan mengaku di dalam mulut kita. Cukup beriman kepada Tuhan Yesus, maka kamu pasti dijamin selamat, bukan moga-moga. Namun ini sungguh sebuah kabar yang sangat-sangat baik, yang kita perlu pahami dan sungguh menjadi sebuah sukacita bagi hidup kita. Tapi masalahnya teman-teman, jika kabar ini sedemikian baiknya, mengapa masih banyak orang yang tidak menerimanya? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dan ke-15a mengungkapkan bahwa berseru kepada Tuhan hanya dimungkinkan jika orang itu sudah beriman. Beriman hanya mungkin terjadi jika ia sudah mendengar tentang Tuhan. Mendengar hanya mungkin terjadi jika ada orang yang memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik hanya dimungkinkan jika ada yang diutus. Jadi masalahnya ada banyak orang yang belum menerima kabar baik itu karena ketiadaan para pembawa kabar baik itu. Mari kita lihat video ini. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar ini? Ya, bumi. Planet dengan populasi lebih dari 7 miliar manusia yang tersebar di 7 benua. Benua Asia menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk lebih dari 4 miliar atau setara dengan 59,86% dari total penduduk dunia. Allah menciptakan manusia dengan keberagaman budaya, ras maupun bahasa. Jumlah suku yang tersebar di dunia mencapai angka 16.000, jumlah yang sangat besar bukan? Namun sayangnya, masih terdapat lebih dari 6.000 suku yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Yesus dan karya keselamatannya. Hal yang sangat menyedihkan, bukan? Lalu, bagaimana peran kita sebagai orang percaya? Hanya ada sekitar 100.000 misionaris dan hanya 3% dari jumlah tersebut yang bergerak untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan. Kita percaya upah dosa ialah maut. Dan suku-suku yang terabaikan masih berjalan menuju lembah maut tersebut. Bagaimana bila kita yang sedang berada dalam posisi mereka saat ini? Tegakah kita melihat mereka tidak mendapat bagian dari keselamatan yang telah Allah berikan dengan cuma-cuma? Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Bumi sebagai tempat tinggal manusia atau bumi sebagai ladang misi Allah yang siap kita tuai dan kerjakan? Apa yang kalian rasa waktu kalian menonton video suku-suku terabaikan tadi? Apakah merasa biasa saja? Berpikir, ya udahlah ya, nun jauh di sana, suku-suku itu apa yang bisa aku lakukan? Atau kalian merasa sebuah kegelisahan, sebuah kerinduan, suku-suku itu bisa mengenal Tuhan? Teman-teman, kalau Tuhan memakai kita sebagai para pembawa kabar baik, itu sesungguhnya adalah hak istimewa dan anugerah yang Allah sediakan bagi kita. Teman-teman, Allah tidak membutuhkan manusia, Allah tidak membutuhkan para pembawa kabar baik, Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan semua orang pilihannya. Allah bisa melakukannya sendiri dengan caranya. Sebagaimana dengan Rasul Paulus, ia bisa percaya pada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepadanya. Dan Tuhan Yesus memang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tetapi di dalam kedaulatan dan kemurahan Allah yang besar itu, ia mau melibatkan kita di dalam proyek keselamatan di muka bumi ini.
Sungguh ini adalah sebuah hak istimewa, anugerah yang kita mau pakai sebagai para pembawa kabar baik. Teman-teman, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai para pembawa kabar baik. Kalian bisa mengajak teman kalian yang belum percaya untuk ikut kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Yesus Ketapang di YouTube ini. Atau teman kalian sudah percaya tapi masih ogah-ogahan, masih males-malesan, kalian bisa ingetin mereka untuk ikut kebaktian online baik di gereja mereka ataupun ikut di Sekolah Minggu Gereja Yesus Ketapang. Kalau ada teman atau keluargamu yang sedang sakit, atau kalian sedang lihat-lihat Instastory, ada yang bilang sedang sakit, atau di TikTok, jangan cuek saja, jangan di skip, tapi coba DM mereka dan tanyakan kabar mereka. Tanyakan apa yang bisa kalian doakan bagi mereka. Itu adalah cara kita sebagai para pembawa kabar baik. Gunakan sosial mediamu dengan bijak dan terlihat berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba perhatikan kata-kata yang keluar dari mulutmu atau kata-kata yang keluar dari ketikan jari-jarimu. Apakah lebih banyak toksiknya atau berkatnya? Perhatikan juga bagaimana sikapmu waktu kamu di rumah, bersama dengan orang tua, saudaramu. Apakah hidupmu sungguh menjadi pembawa kabar baik itu di dalam kehidupan keluarga, menjadi berkat, memberikan kasih Kristus di tengahnya? Lalu bagaimana dengan suku-suku yang terabaikan yang ada di tempat yang jauh? Kita bisa berdoa. Dan teman, ada sebuah aplikasi yang bernama Joshua Project, kalian bisa download itu. Di sana setiap harinya diberikan deskripsi suku-suku yang terabaikan, lalu ada pokok doanya. Kita bisa membawa suku-suku yang terabaikan itu di dalam doa. Kita memohon supaya Tuhan bisa buka jalan untuk mengutus para pembawa kabar baik untuk masuk ke dalam suku-suku itu, ataupun dengan cara Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, kita juga bisa menyisihkan uang jajan kita, angpau kita, atau uang yang kalian terima untuk kalian persembahkan ke GKK untuk pelayanan Yayasan Berkat, Bimbel Tuntas, 2 pelayanan yang melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Teman-teman, seperti Roma 10 ayat 15, bahwa kedatangan para pembawa kabar baik itu sungguh ada sesuatu yang indah, dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Biarlah kita menjadi para pembawa kabar baik itu yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan oleh banyak orang. Teman-teman, Tuhan pernah bertanya kepada salah seorang nabinya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jika hari ini pertanyaan Tuhan itu ditujukan kepadamu, apa jawabanmu? Kiranya jawaban Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku, menjadi jawaban setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, boleh menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Tuhan, kami mau Tuhan pakai menjadi para pembawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja.
Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah online kami ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua kami yang hadir di rumah kami masing-masing, sehingga puji-pujian kami dan rasa syukur kami kepada Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong di masa pandemi ini. Tolong para pemerintah kami juga Tuhan, biar mampu memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik dan benar. Sehingga kami juga bisa Tuhan menjadi orang masyarakat yang bisa memberikan dampak yang baik bagi negara bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa buat Gereja Kristus Ketapang. Biarlah kiranya Tuhan menolong gereja ini. Semakin banyak juga hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan yang diperlengkapi untuk memberitakan kabar baik dan menjadi berkat bagi semua sidang jemaat yang ada. Kami juga berdoa buat guru sekolah minggu, biar Tuhan Engkau memberikan kepada mereka hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga guru sekolah minggu kami tetap sukacita dan semangat melayani anak-anak dari rumah kami masing-masing dengan ibadah online. Juga Engkau menolong setiap anak sekolah minggu dimanapun berada di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberikan sukacita kepada mereka untuk tetap setia dalam mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Stay home, stay safe, stay healthy. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Dadah!